siang. Perpolitikan di Indonesia semakin memanas. Tentunya karena kita sudah semakin dekat menuju pemilihan tahun 2024. Nah, seperti pembahasan kita kali ini, kita akan membahas mengenai bakal calon presiden Bapak Anies Baswedan yang akan segera menunjuk cawapresnya dengan pertanyaan, apakah ratingnya naik? Nah, mengenai hal tersebut, ada juga salah satu situs akun berita Detik News pada tanggal 11 Juni 2023 itu menuliskan Anies sedang mencari hari baik untuk menyampaikan siapakah yang akan menjadi cawapresnya. Hal tersebut juga berhubungan dengan pembahasan kita kali ini mengenai Bapak Anies Baswedan akan menunjuk cawapres. Tentunya hari ini saya tidak sendirian, saya tetap ditemani oleh Mr. Puisi. Untuk itu mari kita sapa dulu Mr. Puisi. Halo Mr. Puisi, hari ini bagaimana kita kembali membahas perpolitikan Mr. Puisi? Hari ini cukup cerah setelah saya refreshing berlibur selama 1 minggu. Kembali kita bergabung untuk membicarakan masalah-masalah politik di negeri yang kita cintai. Baiklah, seperti yang dikatakan oleh Sri host kita yang masih muda tetapi tetap belajar terus, di mana dikatakan bahwa Anies segera tunjuk cawapres. Apakah ratingnya akan naik? Nah, itu menjadi sebuah pertanyaan. Nah, pertanyaan ini cukup dinamis. Kenapa dinamis? Karena koalisi perubahan saat ini lagi galau. Kenapa galau? Salah satu anggota koalisi perubahan yaitu Partai Demokrat sudah mendekat ke PDI Perjuangan. Apakah ini tanda-tanda Partai Demokrat akan mengevaluasi koalisi perubahan apabila tidak cepat-cepat menunjuk cawapresnya? Ataukah ini adalah bargaining politik daripada Partai Demokrat itu untuk mendekati Ibu Megawati melalui putrinya Mbak Puan Maharani? Karena kebetulan waktu itu, waktu Rakernas PDI Perjuangan, kebetulan Mbak Puan itu menyebut salah satu cawapresnya Pak Ganjar itu adalah Mas AHY. Nah, seperti gayung bersambut, maka banyak tokoh-tokoh dari Demokrat itu, terutama Bapak SBY sendiri, menyambut clue yang diutarakan oleh Ibu Puan untuk bisa bertemu dengan Bapak AHY. Tentunya hal ini sangat ditunggu-tunggu setelah 19 tahun gunung es itu tidak mencair, tetapi kali ini mencair gara-gara Ibu Puan Maharani menyebut salah satu cawapresnya adalah Pak AHY. Gitu loh. Nah Mr. Puisi, tadi kan Mr. Puisi juga sudah mengetahui tema kita kali ini nih. Nah dari pertanyaan tersebut Mr. Puisi, apakah ranking Pak Anies ini akan naik setelah beliau menunjuk cawapres nantinya begitu? Kelihatannya kalau makin cepat dia menunjuk cawapres, yakinlah rankingnya akan naik. Kenapa demikian? Karena apa? Sekarang ini kan Pak Anies sendiri yang bekerja untuk menaikkan elektabilitas dirinya, untuk memberikan informasi secara langsung ke seluruh negeri ini. Kita lihat negeri ini sangat luas, maka dibutuhkan cawapres untuk mendampingi dan berbagi tugas, bersosialisasi ke seluruh Indonesia. Nah, kalau cepat-cepat ditunjuk cawapresnya, pasti kinerja daripada koalisi perubahan itu akan lebih baik lagi. Tetapi sayangnya dari tokoh Nasdem sendiri kena terjerat dugaan korupsi. Itu menyebabkan Nasdem itu sekarang galau dan berpikir keras bagaimana caranya menetralisir berita-berita ini. Sehingga Nasdem tetap eksis, dan kemungkinan juga Nasdem bisa turun drastis apabila ini betul-betul tidak ditangani dengan baik. Nah, kalau misalnya Nasdem sendiri ternyata bisa menangani masalah-masalah isu-isu korupsi ini bisa ditangani dengan baik, dan apabila memang bisa dibuktikan bahwa Nasdem sendiri tidak terbukti dan tidak ikut campur dalam hal dugaan korupsi ini, pasti Nasdem itu akan
tidak tergerus suaranya. Demikian juga kalau sebaliknya, maka Nasdem akan tergerus suaranya. Sehingga satu-satunya jalan, bagaimana caranya mengusung Pak Anies menjadi calon presiden dengan wakil presiden yang cukup hebat dan cukup mampu menarik suara, terutama suara di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Oke. Nah, lalu dari pernyataan tersebut, siapa Mr. Puisi kira-kira yang akan ditunjuk sesuai dengan pernyataan Mr. Puisi tadi yang cocok begitu? Ini ada masalah penting bagi Partai Demokrat sendiri. Ada rumor bahwa akan ditunjuk cawapresnya adalah seorang perempuan. Orang bertanya-tanya, pasti maksudnya adalah Ibu Khofifah. Seperti yang kita ketahui bahwa Ibu Khofifah sangat dekat dengan NU di Jawa Timur, sehingga mereka menjadi gubernur Jawa Timur saat ini. Nah, banyak juga orang mengatakan Ibu Khofifah ini hanya mitos, sehingga bisa diusung menjadi cawapres dan bisa memenangkan presiden 2024. Karena dikatakan bahwa Bu Khofifah ini bisa mencapai dan menjadi gubernur Jawa Timur setelah 3 kali pemilihan gubernur, baru Ibu Khofifah menjadi gubernur. Artinya di kalangan NU Jawa Timur sendiri tuh tidak seluruhnya bisa dikuasai oleh Ibu Khofifah. Ada tokoh-tokoh lain yang mungkin lebih hebat dari Ibu Khofifah, sehingga dikatakan oleh pengamat bahwa itu sebuah mitos. Nah, tadi Mr. Puisi kan sudah mengatakan bahwa yang mungkin dipilih adalah Ibu Khofifah, seperti itu. Nah, kalau seandainya yang dipilih itu Bapak AHY nih Mr. Puisi, tadi juga ada Mr. Puisi sebutkan bahwa untuk mendekatkan kepada NU Jatim begitu. Nah, bila Bapak AHY yang dipilih jadi cawapres, apakah koalisi perubahan ini mampu mendekati tokoh dari NU di Jatim begitu Mr. Puisi? Kalau menurut saya, kalau AHY yang akan ditunjuk menjadi cawapres akan lebih banyak berguna. Karena apa? Dari Demokrat sendiri tidak galau bahwa wakil untuk cawapresnya adalah dari Demokrat itu sendiri. Tidak terjadi evaluasi lagi. Sehingga dengan terang benderang, dengan kerja keras, pastilah tim Partai Demokrat itu kerja setengah mati untuk menangkan Pilpres. Tetapi Pak AHY sendiri sudah punya bekal di dalam perjuangan Partai Demokrat ini. Bekalnya apa? Bekalnya sudah ketemu dengan PDI Perjuangan. Seandainya nanti kalah di Pilpres, ya mungkin dia akan bisa putaran kedua bisa mendekat ke Pak Ganjar. Sehingga ini bekalnya, siapapun yang menang kemungkinan juga Pak AHY ini akan selamat. Kalau bila Pak Anies menang, apalagi dia menjadi wapres. Apabila kalah, dia bisa bergabung ke PDI Perjuangan. Ini strategi yang cukup baik. Dan kemungkinan apabila Pak AHY menjadi cawapresnya Pak Anies, di mana koalisi perubahan itu terdiri dari 3 partai, yaitu Nasdem, PKS, dan Demokrat. Kalau PKS masih ada di koalisi perubahan, dari Pak Anies dan Pak AHY akan sulit mencari pendekatan ke kader-kader NU di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Itu masalahnya. Tetapi saya yakin tidaklah mudah untuk mendapatkan suara di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Karena Jawa Timur dan Jawa Tengah sudah dikuasai oleh Pak Ganjar. Nah, sekarang bagaimana caranya Pak Anies? Nah, itulah dia harus melakukan sosialisasi ke seluruh Indonesia. Yang saya bingung sekarang, Pak Prabowo itu sekarang sebagai calon presiden yang cukup kuat, yang elektabilitasnya nomor 2 setelah Ganjar, masih adem ayem. Benar. Nah, mereka Pak Prabowo sendiri tidak mau menyalahgunakan jabatan dan fasilitasnya itu sendiri untuk kepentingan kampanye. Beliau tuh sangat
menjalankan program yang masih tersisa 1,5 tahun ini untuk membangun pertahanan militerisasi yang digadang-gadang untuk diperkuat oleh Bapak Prabowo sendiri. Yeah. Kita lihat jet tempur dari Qatar sudah akan terbang di Indonesia. Yeah. Ini salah satu cara untuk memperkuat angkatan darat, angkatan perang, laut, udara, pemerintah RI. Yeah. Walaupun banyak kritik, tapi inilah sebetulnya tujuan dari Bapak Prabowo. Dengan perkembangan geopolitik yang sangat mencekam, terutama di laut Cina Selatan, perlu kiranya Indonesia memperkuat diri dengan memperkuat angkatan bersenjata Republik Indonesia. Nah, ini telah dijalankan oleh Bapak Prabowo. Kemungkinan setelah pendaftaran nantinya, kemungkinan Pak Prabowo akan gaspol lagi. Bagaimana caranya, bagaimana strategi daripada Gerindra sendiri untuk memenangkan, untuk mampu mengalahkan Pak Ganjar. Nah, ini yang uniknya, seorang teman bisa menjadi lawan. Iya. Di dalam perpolitikan itu biasa. Iya. Tetapi setelah Pilpres selesai, yakin semua akan bersatu padu, membentuk kabinet Indonesia yang bersatu, kuat, sehingga disegani oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Oke. Nah, Mr. Puisi tadi mengutip dari seluruh pembicaraan yang kali ini kita bahas, Mr. Puisi, berarti apakah ada kemungkinan juga rating Bapak Anies ini naiknya cukup terhambat karena belum dipilihnya cawapres itu sendiri, sehingga ratingnya masih stabil tetap berada di bawah begitu? Ya, kalau sekarang kan terjadi polemik, ragu-ragu bagaimana cara memilih cawapresnya, sedangkan konon katanya diberi kekuasaan 100% dulu Pak Anies sendiri untuk memilih cawapresnya. Kenyataannya kan ada power yang bisa menghambat, sehingga Pak Anies tidak berani menunjuk cawapresnya tanpa restu dari power yang mungkin dimiliki oleh Partai Nasdem itu. Karena apa? Nasdem sendiri ya jelas dalam Pilpres ini untuk memenangkan koalisi perubahan akan mengeluarkan logistik cukup besar. Tentunya ini jadi bahan pertimbangan untuk Pak Anies. Kalau tidak ada yang biayai, mau ngapain? Pasti tidak akan berjalan mesin politik ketiga partai tersebut. Oke, wah. Nah, berarti pembahasan kita kali ini masih belum sampai titik akhir ya, Mr. Puisi, karena masih sampai detik ini pun belum ditentukan siapa yang akan menjadi bakal wakil calon presiden dari Bapak Anies itu sendiri. Calon wakil presiden. Iya, wakil presiden dari Bapak Anies itu sendiri. Oke, terima kasih Mr. Puisi untuk hari ini. Dan teman-teman di rumah, seperti biasa diingatkan bahwa channel Mr. Puisi selalu menyampaikan informasi yang positif, tidak mengandung hoaks dan tidak memihak siapapun. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mr. Puisi. Sampai jumpa kembali. Bye-bye, tepuk tangan.